Tapi sebenarnya 3 temannya itu tidak ada, sob. 3 teman prayoga tadi adalah teman mistis, teman gaib. Halo sob, berjumpa lagi dengan Julian di sini. Oke, kali ini kita mau menceritakan kisah mistis yang terjadi di Gunung Dempo. Tepatnya tahun 2017, di mana seorang pendaki yang bernama Prayoga, dia tersesat di Gunung Dempo dan berhasil evakuasi. Tapi di pengakuannya dia itu ternyata mengaku ditemani oleh 3 orang makhluk gaib, sob. Bagaimana ceritanya? Langsung kita mulai aja, sob. Cerita dimulai waktu tim Basarnas itu berhasil mengevakuasi seorang pendaki yang bernama Prayoga. Itu dia berumur 20 tahun, warga Talang, Kabupaten Banten. Namun sob, tidak banyak yang tahu ternyata waktu evakuasi itu oleh Basarnas terhadap Prayoga itu ada hal-hal mistis yang terjadi di sana. Ternyata Prayoga yang berhasil dievakuasi oleh Basarnas itu tiba-tiba dia menghilang lagi dan turun kembali, sob. Di tempat di mana dia ditemukan oleh Basarnas tadi. Jadi dia itu setelah ditemukan, sob, dia akhirnya malah menghilang lagi. Dia berjalan lagi ke arah di mana dia tersesat tadi, yang jaraknya 50 meter dari Basarnas melakukan camping di sana. Jadi Basarnas melakukan camping, dia menemukan si Prayoga dibawa ke tempat camping, tapi Prayoga itu datang lagi ke tempat di mana dia tersesat, sob. Ada pula kejadian di mana kabut tebal itu menyelimuti datang di tempat Basarnas sedang camping, sob. Jadi tiba-tiba aja kabut tebal berwarna hitam itu dia datang menyelimuti wilayah Gunung Dempo itu, sehingga menyebabkan Basarnas itu menjadi kesusahan untuk mencari si Prayoga itu, sob. Nah, itu adalah pengakuan dari Iwan dan Arindi, yang dia itu 2 orang dari Basarnas yang melakukan penyelamatan kepada Prayoga itu, sob. Jadi Gunung Dempo itu adalah salah satu gunung yang tertinggi, sob, yang dia letaknya itu di pagar alam, bagus pemandangannya. Ternyata Gunung Dempo itu memiliki cerita mistis di dalamnya, sob. Bahkan menurut penuturan dari salah satu Basarnas waktu evakuasi Prayoga itu di Gunung Dempo, yang Prayoga itu ternyata dia jatuh ke lereng Gunung Dempo, terdapat beberapa kisah mistis yang terjadi waktu proses evakuasi, sob. Hal itu dialami oleh Iwan dan Arindi yang merupakan 2 orang anggota Forpa atau Forum Pencinta Alam, yang dia itu melakukan evakuasi terhadap Prayoga. Nah, ternyata waktu dia melakukan evakuasi itu ada beberapa hal janggal atau hal mistis yang terjadi di sana. Menurut Arindi sendiri, waktu dia melakukan evakuasi terhadap Prayoga, terdapat banyak sekali hal-hal yang menyebabkan terjadinya gagal dalam evakuasi si Prayoga ini. Contohnya adalah kekurangan alat, lalu faktor cuaca dan sebagainya. Namun sebelumnya Arindi ini ternyata dia sudah berkomunikasi, sob, dengan Prayoga, walaupun dengan cara yang agak jauh. Jadi mereka itu saling berteriak, si Prayoga berteriak dan Arindi berteriak dengan jarak yang sangat jauh. Mereka bisa berkomunikasi dan mereka bisa melakukan interaksi itu, sob. Jadi mereka saling bisa menanyakan lokasinya masing-masing gitu. Menurut penuturan Arindi, dia itu setelah menemukan lokasi dari Prayoga itu, dia mau turun, sob, sebenarnya mau turun untuk langsung menyelamatkan si Prayoga di lereng pegunungan itu. Tetapi kendalanya adalah di tali. Ketika nanti si Arindi itu mau turun, ternyata tali yang digunakan hanya satu buah tali. Itu tidak kuat untuk mengangkat 2 orang sekaligus, sob. Akhirnya si Arindi mengurungkan niatnya untuk langsung turun ke bawah. Melihat kondisi Prayoga yang berada di lereng gunung yang letaknya itu tidak datar, si Arindi memutuskan untuk meminta si Prayoga agar dia bisa untuk mencari tempat yang lebih datar, sob. Tetapi ketika si Prayoga itu mencari tempat yang lebih datar, tiba-tiba si Prayoga terpleset sejauh 5 meter ke bawah dan menyebabkan luka-luka yang terjadi oleh Prayoga itu, sob. Bahkan menurut Arindi sendiri, waktu Prayoga itu jatuh dalam jarak sekitar 5 meter, Prayoga sempat berteriak menjadi kesakitan, tetapi si Arindi meminta agar si Prayoga tenang, sob, agar nanti ke depan si Basarnas itu bisa segera mengevakuasi si Arindi itu. Lalu pada pagi harinya, tim Basarnas mencoba lagi untuk mengevakuasi Arindi. Tetapi, sob, waktu pagi hari ketika mereka sedang akan turun tuh ke lereng gunungnya, tiba-tiba kabut tebal itu muncul, sob. Kabut tebal berwarna hitam yang mengandung aroma mistis dan menyebabkan para Basarnas ini menjadi takut, sob, dengan kondisi tersebut. Melihat kondisi mistis berupa kabut yang tebal yang tiba-tiba muncul tadi, sob,
seorang dari Basarnas tadi memutuskan untuk melakukan azan sob. Azan yang dilakukan di atas gunung tadi, dan ketika setelah azan itu selesai dikumandangkan, tiba-tiba kabutnya hilang sob. Sangat unik ya kisah yang terjadi. Nah, setelah kabutnya hilang sob, tim Basarnas tadi berupa Arindi dan Iwan tadi, dia itu ingin segera menyelamatkan si Prayoga tadi di bawah. Tetapi tiba-tiba sob, aroma mistis datang lagi sob. Hal mistis terjadi lagi, dimana si Arindi dan si Iwan tadi kaget ternyata si Prayoga sudah tidak ada di lokasi yang dimana dia jatuh sob. Si Prayoga tiba-tiba hilang. Arindi yang panik mencoba untuk segera berteriak sob, memanggil Prayoga. Tetapi ketika Arindi berteriak pun tidak ada sautan dari Prayoga. Itu menyebabkan kepanikan semakin tinggi lagi sob. Ternyata setelah Arindi dan Iwan tadi melihat sekitar sob, posisi Prayoga sudah tidak ada lagi di tempatnya, tetapi dia berpindah naik ke atas jauh 50 meter dalam waktu yang singkat sob. Melihat kejadian itu, tentu Arindi dan Iwan menjadi sangat ketakutan dan panik. Mereka mencoba menenangkan diri dengan membaca kalimat-kalimat syahadat agar mereka menjadi lebih tenang sob. Setelah melihat Prayoga yang sudah bergeser 50 meter dari jarak semula dia jatuh, tim lalu memutuskan untuk segera mengevakuasi si Prayoga tadi sob. Prayoga nampak sudah terlalu lemas dan terlalu letih, dari raut mukanya sudah pucat. Dia terlihat seperti sudah tidak punya harapan lagi sob. Namun tim yang mengevakuasi juga merasakan hal demikian. Mereka melihat pandangan si Prayoga tadi sudah kosong, lalu badannya sudah pucat. Mereka menjadi takut karena aura-aura mistis yang ada di Gunung Dempo tadi benar-benar sudah menjalar ke semua Basarnas yang ingin segera mengevakuasi si Prayoga tadi. Dengan memberanikan diri, Arindi dan Iwan mencoba mendekati si Prayoga tadi sob. Mereka mencoba untuk bicara dengan Prayoga agar Prayoga bisa merespon, agar Prayoga juga tidak hilang kesadaran gitu sob. Begitu Iwan dan Arindi tadi sudah mendekati si Prayoga, ada respon unik sob. Si Prayoga merasa ketakutan sob, ketakutan yang sangat takut gitu oleh apa yang telah terjadi padanya. Lalu Iwan dan Arindi sempat membacakan doa-doa yang ditujukan kepada Prayoga agar si Prayoga tadi terbebas dari hal-hal mistis yang terjadi pada si Prayoga itu sob. Si Arindi dan Iwan tentu merasa khawatir dengan apa yang terjadi dengan si Prayoga. Mereka takut kalau si Prayoga ini melakukan tindakan berbahaya sob. Mereka takut kalau si Prayoga ini ternyata dia kerasukan. Bahkan mereka juga takut kalau sewaktu-waktu Prayoga itu melakukan tindakan-tindakan yang di luar dugaan. Setelah Prayoga sadar, Prayoga menanyakan satu hal sob. Dia bertanya, kenapa saya baru diselamatkan setelah 3 hari? Kemudian tim menjelaskan kepada Prayoga bahwa mereka mengalami kesulitan berupa alat-alat dan cuaca yang terus memburuk. Setelah korban agak baikan dan suasana hatinya sudah mulai normal, lalu tim segera mengevakuasi si Prayoga tadi sob. Tapi di luar dugaan, Prayoga mengatakan satu hal yang membuat semua tim yang mengevakuasi Prayoga menjadi merinding sob. Si Prayoga bilang, tolong teman-temanku yang 3 orang di bawah juga diselamatkan. Prayoga mengatakan, kami semalam turun ke bawah, turun ke lereng untuk minum air di lereng gunung. Aku dan 3 temanku kemarin minum di bawah lereng untuk menghapus dahaga dan lelahku. Mendengar pernyataan di Prayoga tadi sob, Iwan dan Arindi menjadi lebih takut lagi sob. Akhirnya mereka memutuskan untuk segera membawa Prayoga turun ke bawah. Benar saja, baru 10 langkah Prayoga dan tim tadi melakukan perjalanan menuju bawah, si Prayoga menunjuk ke arah bawah lereng dan memperlihatkan bahwa mereka, si Prayoga dan 3 temannya tadi memang sudah minum di bawah lereng. Tapi sebenarnya 3 temannya itu tidak ada. 3 teman Prayoga tadi adalah teman mistis, teman gaib. Karena di sana hanya ada Prayoga seorang, nggak ada orang lain selain Prayoga. Tidak sampai 1 jam, akhirnya tim dan si Prayoga sudah mencapai bawah dari gunung Dempo itu sob. Jadi mereka sudah selesai dievakuasi
dan si Prayoga bisa selamat. Setelah tiba di lereng, akhirnya Prayoga tadi mendapatkan perawatan medis sob. Dia mengalami luka yang sangat banyak di kaki, di tangan, bahkan di lehernya juga dia mengalami luka karena dia jatuh dari ketinggian 5 meter tadi sob, yang mengakibatkan banyak luka. Saat diperhatikan pun ternyata Prayoga itu tidak mengalami hipotermia sob. Kenapa? Karena dia selalu bergerak terus. Jadi karena dia kesepian waktu di bawah, dia berusaha untuk terus naik sob. Naik ke atas dari lereng gunung, dia naik ke atas. Kemudian saat diperhatikan ternyata itu Prayoga tidak mengalami hipotermia sama sekali sob. Setelah diperhatikan ternyata memang kondisinya dia banyak luka, tetapi dia tidak mengalami hipotermia karena menurut pengakuan Prayoga dia takut sob, sendirian di bawah. Akhirnya dia memutuskan untuk berusaha terus naik ke atas walaupun diguyur hujan selama 2 hari, tapi Prayoga tidak pernah berhenti untuk bergerak. Itulah yang mengakibatkan Prayoga tidak mengalami hipotermia walaupun sudah 3 hari sob dia berada di lereng gunung. Hingga kini setelah perawatan, tim tidak tahu lagi bagaimana keadaan Prayoga setelahnya, karena setelah itu tim lost kontak dengan Prayoga. Itulah sob cerita dari evakuasi yang dilakukan oleh tim di Gunung Dempo tepatnya, dan ternyata memang dari pengakuan beberapa orang di sana memang Gunung Dempo itu terdapat mistis. Oke sob, itu cerita mistis kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. See you.